Oke guys, selamat datang di Orbits, obrolan seputar biologi ITS. Oke, kembali lagi bersama aku di sini Bagaskara Raditya sebagai host, dan di sini Orbits akan membahas tentang mahasiswa baru biologi angkatan 2023. Oke, di sini aku nggak sendiri, dan di sini ada para mahasiswa baru biologi. Mungkin bisa perkenalan? Halo, hai dulu dan kawan-kawan. Kenalin, aku Givangkara Uzrail Hamzah dari angkatan 23. Dan ini teman saya. Halo, kenalkan, nama saya Devin Gadi Priyatama dari angkatan biologi 2023. Oke, sekarang aku mau tanya nih, mungkin pandangan kalian sebelum masuk bio itu gimana? Pandangan sebelum masuk bio. Ya. Itu mas, aku kalau diceritain teman-teman sih katanya sering bedah-bedah hewan gitu-gitu. Terus habis itu pandanganku ya kayak sering ke alam gitu loh mas. Kan soalnya biologi kan berkaitan sama alam gitu mas. Ya. Jadi aku pokoknya kalau aku memandang biologi sebelumnya itu intinya apa ya, kuliahnya tuh kayak kaitannya sama alam aja. Tapi ternyata enggak. Ternyata matkul lain kayak fisika itu tetap dapat, kalkulus ternyata tetap dapat gitu mas. Oh iya. Kalau mas Devlin, Untuk pandangan saya ya, ilmu biologi itu kan mempelajari lingkungan sekitar kita. Jadi kan masih SMA kan. Jadi di sini beda. Di sini kan ada banyak toh yang mempelajari tentang mikroorganisme. Ada lab ekologi, zoologi, sama mikroorganisme itu yang pelajari tentang jamur itu. Jadi nggak selamanya tentang tumbuhan dan hewan, ternyata masih banyak yang dipelajari di biologi ITS ini. Mungkin itu saja dari pandangan saya. Oke, mungkin kalau misalkan kita dengar dari pandangannya kan cukup menarik ya. Sekarang mungkin aku pengen tahu kenapa sih kok kalian memilih biologi? Apakah ada alasan tertentu? Misalkan kalian udah punya nih pandangan, oh biologi itu ternyata prospek kerjanya kayak gini, atau mungkin ada pandangan lain, atau kayak punya alasan lain lah, alasan tertentu gitu. Jadi sebenarnya kemarin tuh milih biologi kan karena ketolak di pilihan satu. Nah kemarin itu milih pilihan satu kan jurusannya udah lumayan tinggi kan mas, banyak peminatnya. Terus akhirnya saya tuh mikir pilihan kedua saya itu nyari jurusan yang nggak terlalu rame tapi dia tuh tetap kuliahnya itu tetap aku suka gitu loh, pelajaran yang aku suka lah. Biologi ini aku kan suka, jadinya akhirnya aku mikir ya udah pilihan dua ini aku milih biologi aja. Terus kalau soal prospek kerja sih sebenarnya gara-gara baca-baca di internet itu ya mas ya. Jadi kayak sedikit khawatir gitu. Soalnya kan biologi ini kan di underestimate gitu loh mas. Ya, terus bener. Tapi habis itu waktu ospek kemarin itu kan dijelasin sama dosen-dosen kalau biologi itu nggak cuma sekedar jadi guru sama dosen aja, tapi banyak juga kok prospek kerja lain yang biologi itu bisa masuk gitu loh. Jadi hal itu akhirnya karena itu tadi akhirnya rasa ragu-ragu itu kayak sedikit hilang ya, sedikit lega lah gitu mas. Oke. Itu kalau dari aku. Kalau mas Devlin monggo. Kalau dari saya ya, alasan saya masuk biologi itu karena passion saya. Kan ada cerita sih, ada pas kalau kalian salah milih jurusan pasti pas semester akhir, ya ampun aku ini salah jurusan, ya ampun aku stres kuliah. Nah alasan saya pilih biologi yaitu itu, saya mungkin dari passion saya sih masuk ilmu biologi. Mungkin ya saya nggak coba-coba sih ya, mungkin saya milih biologi karena passion saya. Untuk ospek kerja selanjutnya sih anak-anak mikir ya, oh kamu di biologi nanti kerja apa, nanti jadi gini enggak. Rasa raguku itu terobati pas ospek OKKBK. Jadi kamu di biologi prospek kerjanya bisa jadi gini. Maksudnya prospek kerjanya itu banyak dan meluas. Jadi enggak harus jadi gini, enggak jadi gini. Jadi anak-anak itu selalu, oh kamu biologi jadi guru ya, jadi apa enggak, luas prospek kerjanya. Mungkin dari saya kayak gitu sih tanggapan saya. Oke, jadi gitu teman-teman. Ternyata prospek kerjanya kalau misalkan di pikiran kita yang mungkin nggak tahu tentang biologi kan mungkin prospek kerjanya kayak ya guru, kalau nggak dosen. Padahal sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan biologi yang lebih wow lagi gitu. Oke, sekarang kalian ini kan masih semester awal ya. Kalian pasti masih belum ada
apa ya, istilahnya masih bimbang gitu. Nanti di semester akhir kalian pilih lab apa gitu kan, masih bimbang kan. Kalian punya ini nggak, pilihan masing-masing nggak? Terus alasannya kenapa kira-kira? Ada nggak? Boleh. Jadi sebenarnya semuanya itu kan bagus ya Mas ya. Zoologi bagus, terus botani juga bagus, ekologi bagus, mikro juga bagus. Cuman kemarin tuh habis keliling-keliling di lab sambil dijelasin sama kakak tingkat, mas-masnya itu kan jelasin, jadi lab botani itu gini, mikrobiologi itu gini. Setelah saya dengerin penjelasannya itu, kalau saya itu lebih tertariknya ke ekologi. Itu karena ini, ekologi itu kan lingkungan ya Mas. Jadi kayak sering survei ke lapangan, terus sering main-main gitu loh Mas. Kayak kok seru gitu. Makanya saya tertariknya ke ekologi. Cuman nggak tahu kedepannya bakal ambil itu atau enggak. Cuman untuk sekarang planningnya itu ya pengen ambilnya ekologi gitu. Oke. Dari penjelasan Givang tadi ya, sebenarnya lab itu semuanya bagus. Jadi untuk pandangan saya itu, aku milih lab zoologi. Kenapa? Karena zoologi tentang mempelajari tentang hewan. Kan saya juga kan suka hewan toh. Di rumah juga saya mempelajari hewan-hewan, pelihara hewan. Dari burung, ikan sampai yang kucing itu juga hewan pengerat itu saya maka itu saya milih lab zoologi. Jadi itu dari saya. Oke, jadi ini sudah ada pilihan lab yang cukup menarik. Tapi benar kata mereka berdua ini, kalau misalkan lab di biologi itu semuanya bagus. Dan tergantung mereka nanti di semester akhir pilih labnya apa. Seperti itu. Terus terakhir nih, harapan kalian buat biologi ITS ke depannya gimana? Harapan Buat biologi ITS ke depannya apa ya Mas? Mas. Oh ini, semoga gedungnya tambah semakin bagus, ada perubahan gitu. Terus ya semoga makin keren, makin top. Apalagi kan biologi habis dapat sertifikasi yang internasional ya. ASIIN ya namanya, ASIN. Ya ASIN baru dapat ya. Ya jadi intinya buat biologi ITS sih semangat terus, semoga makin mantap. Dari saya sendiri sih, semoga biologi ITS mencetak lulusan yang terbaik. Gak terbaik se-Indonesia juga, terbaik se-Asia Tenggara mungkin kalau bisa. Mantap. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Oke, mantap ya teman-teman, harapan dari Mas Devlin dan juga Mas Givang ini. Oke, sekian untuk Orbits kali ini. Sampai jumpa di Orbits episode selanjutnya. Dadah.